Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Minggu ini menjadi momen spesial di mana tanggal 9 Desember 2020 merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia, disusul dengan 10 Desember merupakan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Kita ketahui sendiri bahwa koruptor merupakan penjahat, bukan hanya penjahat besar, tetapi juga merupakan pelanggar HAM yang sangat berat. Di mana kita ketahui sendiri isu-isu yang saat ini beredar, 4 OTT yang dilakukan KPK beruntun dalam kurun waktu yang singkat dari 25 November hingga 5 Desember 2020, dan pelakunya juga terbilang kelas kakap, yaitu 2 menteri dan juga 2 kepala daerah. Selain itu pemirsa, isu yang santer beredar saat ini dengan pelanggaran HAM yang cukup tinggi juga, di mana meninggalnya 6 pasukan dari FPI akibat oknum oleh aparat. Begitu banyak pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, begitu juga dengan koruptor. Ini merupakan pembahasan yang menarik yang akan kita bahas dengan tema kita hari ini, yaitu koruptor pelanggar HAM berat. Kita akan berbincang bersama Bapak Lutfi J. Kurnia. Beliau adalah pegiat anti korupsi, sekaligus founder Malang Corruption Watch, dan juga sempat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Bersama saya Putri Rahmadani, hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Bapak pemirsa, dengan tema kita pada hari ini yaitu koruptor pelanggar HAM berat, kita akan terhubung melalui aplikasi Zoom bersama Bapak Lutfi J. Kurnia. Beliau adalah pegiat anti korupsi, beliau juga founder Malang Corruption Watch, dan juga sempat mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum Pak Lutfi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan hari ini. Seperti Pak Lutfi tahu sendiri, di minggu ini khususnya, bukan hanya di bulan Desember, di minggu ini khususnya di 9 Desember merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia, susul dengan 10 Desember merupakan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Rentetan kasus sudah diungkap dalam kurun waktu yang singkat, dari 25 November hingga 5 Desember ada 4 OTT, 2 menteri dan juga 2 kepala daerah. Kemudian isu HAM juga santer, di mana ada 6 anggota FPI yang ditembak oleh aparat. Bagaimana menurut Pak Lutfi dengan isu-isu yang ada di Indonesia saat ini? Ya, tentu yang pertama saya mengapresiasi kinerja daripada institusi yang dulunya institusi KPK yang dulunya di awal tahun sempat diragukan kasnya. Saya pikir ini adalah sinyal yang diberikan oleh pimpinan institusi ini untuk memberikan harapan bahwa ke depan Republik ini masih punya penjaga gitu ya, di bidang anti korupsi gitu. Nah, ini adalah penting untuk memberikan spirit baru, gitu, spirit baru bagi masyarakat, bahwa masyarakat ini mempunyai kepercayaan terhadap lembaga ini, bahwa ini masih hidup, gitu ya. Nah, namun selain itu, yang kedua, perlu juga ke depan KPK ini mempunyai blueprint, gitu ya, mempunyai desain ke depan yang berkaitan tentang penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu apakah kemudian berimplikasi terhadap pencegahan, atau hanya penegakan hukum yang berkaitan dengan teknis semata, yang berkaitan misalnya ini kasus ini sudah diambil kemudian dihukum atau ditahan dan seterusnya. Nah, kalau cuma sekedar itu, maka kita tidak memerlukan institusi sebesar KPK, karena itu bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, oleh karena itu, karena mandatnya KPK itu adalah pemberantasan korupsi, maka dia punya 2 perspektif. Perspektif yang pertama itu adalah law enforcement, yaitu menyelesaikan kasus-kasus ya, termasuk sekarang melakukan penangkapan, melakukan hukum dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dia harus punya perspektif membangun sistem,
mendorong pemerintah, mendorong institusi-institusi publik itu untuk patuh, untuk kemudian berimplikasi secara sosial, secara sistem, secara administrasi, secara birokrasi kepada pemimpin di semua level untuk melakukan perubahan. Nah, KPK institusi ini mungkin bisa mengacu kepada di Hong Kong gitu ya, karena memang banyak mengadopsi daripada lembaga pemberantasan korupsi di sana. Nah, di sana di Hong Kong itu kan kemudian bahkan dia tingkat perspektif utama yang dilakukan selain penegakan hukum berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, korupsi dan seterusnya, pemberantasan korupsi, dan itu diikuti dengan reformasi birokrasi. Nah, celakanya di Indonesia reformasi birokrasi masih sebatas menjadi pidato, Mbak. Yes, betul. Masih menjadi pidato dan belum betul-betul inherent terinternalisasi dalam sebuah sistem birokrasi kita, gitu ya. Nah, yang ketiga ini berkaitan dengan hak asasi. Nah, saya pikir momentumnya pas, gitu ya. Kita 2 hari ini mengikuti waktu yang cukup menarik menurut saya, memberikan apresiasi yang cukup luar biasa kepada publik, meskipun di dalam situasi pandemi seperti ini masih banyak institusi-institusi, kelompok-kelompok masyarakat, media terutama itu juga memberikan ruang yang cukup pemberitaannya terhadap hari anti korupsi tanggal 9 dan juga hari HAM di tanggal 10 ini. Nah, saya pikir ini adalah kekuatan sosiologis yang dimiliki oleh publik ini untuk terus-menerus merawat bagaimana ke depan atau masa depan pemberantasan korupsi ini, agar makna koruptor itu tidak disederhanakan, tidak disimplifikasi. Makna koruptor itu kan hanya semata mengambil, padahal dia adalah pencuri besar yang kemudian dampaknya luar biasa terhadap hajat hidup orang banyak. Nah, hajat hidup orang banyak inilah yang harusnya diderivasi. Hajat hidup orang banyak itu menyangkut seluruh orang, gitu ya. Nah, kalau cuman mencuri mencuri itu hanya satu orang, begitu ya. Kemudian itu mencuri di rumah orang, begitu, itu kan cuma keluarga itu. Gitu. Tetapi kita analogkan, kita ilustrasikan bahwa ini mencuri milik publik. Maka ketika misalnya ini mencuri milik publik, maka Indonesia Raya yang itulah rakyat yang dirugikan. Nah, makna ini harus dikedepankan dan harus diseimbangkan, harus diperbandingkan, gitu. Kalau cuma sekedar koruptor ngambil bansos, koruptor ngambil ikan, gitu ya. Nah, itu kan cuma dianggap sederhana, gitu. Cuman disimplifikasi, terus kemudian disederhanakan. Nah, mestinya dianalogkan, diilustrasikan. Yang dicuri itu adalah ikan atau benurnya orang Indonesia, se-Indonesia Raya. Yang dicuri itu adalah bansos, bukan hanya berapa 10.000 rupiah, tetapi adalah hak publik se-Indonesia Raya. Nah, oleh karena itu sudah sepatutnya di dalam masa pandemi ini, apalagi itu dana bantuan sosial, saya pikir tidak ada alasan untuk para penyidik di KPK, para jaksa di KPK itu untuk memberikan hal-hal yang maksimal di dalam penuntutan itu. Saya pikir itu, Mbak. Pak Lutfi, ada yang kurang tepat mungkin ya, dimana ketika kita melihat tadi Pak Lutfi sempat menyampaikan ya, ini seperti di simplify gitu, dimana koruptor ditangkap dia oke, gitu, tapi di sisi lain mereka masih diberikan ruang gerak yang cukup, masih diberikan penghormatan istilahnya, pers segala macam, kemudian bisnisnya juga masih jalan, hidupnya juga saya rasa setelah keluar dari penjara juga masih enak begitu. Ini ada apa? Tadi sempat disinggung sedikit, memang karena ada sistem di mana yang itu masih belum berjalan begitu. Ataukah mungkin efek jerahnya yang kurang, bobot hukumannya yang masih perlu dikaji ulang begitu? Nanti dijawab Pak Lutfi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang.